klasik. Belum nonton isekai namanya kalau nggak ketemu My Boy Trakun. Isekai, samsak tinju favorit semua orang. Di satu sisi kita punya orang-orang pembenci isekai yang selalu mengeluarkan hujatan-hujatan pedasnya dengan apa yang mulu terlalu easy jadinya, atau bosenin ceritanya sama semua. dan ada di sisi lain yang membela dengan jangan ngejek anime favorit aku. Dan gue berada di sisi ya gue mending liatin aja lah dari pinggir, ngapain ikut berantem. Di video kali ini gue mau ngobrolin anime yang mengembalikan harkat martabat isekai. Harkat martabat isekai. Ya, biar gue jelasin. Mushoku Tensei menceritakan tentang Rudeus Gurairat, seorang neat ugly bastard yang direinkarnasi ke dunia lain sebagai bayi. Di sini dia ngemulai hidupnya dari awal lagi. Dan tujuan dia di sini bukan buat jadi pahlawan, tapi dia cuma mau menjalankan hidupnya dengan serius dan sepenuh hati supaya dia tidak menyesal, seperti kehidupan hikikomorinya di Jepang sebelum reinkarnasi. Gue kira nih anime bakal mulai dari kecil, terus beberapa episode kemudian bakal langsung time skip jadi dewasa. Ternyata enggak. Kita benar-benar ngikutin perjalanan dia dari masa kecil. Dan bahkan setelah episode 6 gitu, ya dia ini masih belum dewasa, masih kayak bocah. Jadi berasa banget kalau anime ini tuh pingin ngebawain tema mengulangi hidup untuk menjadi orang yang lebih baik. Karena mereka ngasih kita waktu kenal sama Rudeus ini, gak instan langsung dewasa dan dapat harem 10 cewek. Sekarang ayo kita obrolin karakter utamanya, Man of Culture, Rudeus Gurairat. Untuk ngejelasin nih orang kayak gimana, ya gue liatin satu klip ini aja ya, kayaknya udah cukup deh. Ya, jadi dia ini sejenis pejuang kesetaraan gender Kazuma lah ya. Hal yang ngebuat karakter dia bagus ini bukan cuma dari dia ini man of culture seperti Kazuma, tapi justru dari backstory-nya. Jika kita biasa lihat di isekai lain, yang namanya protagonis itu pasti mirip Kirito nomor 11 lah, diedit-edit dikit gitu. Biasanya pindah ke dunia lain dan instan jadi dewa, melupakan begitu aja hidupnya waktu sebelum pindah. Di sini, si Rudeus itu masih trauma dengan kehidupan yang sebelumnya. Dan traumanya itu bukan aku trauma dibully, tapi sekarang aku di dunia lain jadi santai aja gitu. Enggak, dia ini benar-benar trauma, kayak ya hikikomori beneran aja. Gak mau keluar rumah, dan itu pun masih dibawa gitu di saat dia reinkarnasi ke dunia baru ini. Jadi dari kecil kita udah diliatin gitu berusahanya dia yang gak mau jadi orang gagal lagi kayak sebelumnya. Sebelum gue ngobrolin kelebihan lainnya dari anime ini, gue mau ngomongin orang yang lebih man of culture daripada si Rudy ini, yaitu Paul. Dia ini bener-bener fuckboy kelas tinggi. Tiap cewek kalau dia suka langsung di-eus gitu kan. Mulai dari istrinya, teman seumurannya, teman berpedangnya, pokoknya semua cewek lah. Jadi meskipun si Rudeus ini bukan reinkarnasi dari dunia lain, kalau dia anaknya Paul doang pun bakal aja dia ini tetap sangean kayak sekarang. Oke, gue bakal masukin kata-kata magic di sini. World building di anime ini bagus. Iya, dunianya masih klasik isekai dengan mantra-mantranya gitu kan. Perumahan abad pertengahan, elf, beast girl, pedang dan sihir, klasik lah. Cuma mereka itu ngebuatnya detail gitu, nggak nganggep ini dunia game, lu pada udah ngerti, kita nggak usah jelasin lagi. Jadi meski dunianya masih standaran, tetap aja kalau misalnya pembangunannya bagus ya jadi seru aja. Kelebihan lain dari anime ini tuh depth animation dan soundtrack, oke? Gila sih. Ini apa gitu kok anime isekai bisa sebagus ini animasinya. Ditambah ini kebanyakan action scene-nya 2D. No CGI bullshit gitu, like parah sih ini. Kayaknya tuh budget ngebuat anime ini tuh unlimited deh, bisa sampai sebagus ini kualitasnya. Soundtracknya pula
mulai dari opening, ending, soundtrack yang dipakai di dalamnya, itu bener-bener ngebuat penontonnya tuh makin masuk ke dunia ini. Ya, soundtracknya lagi-lagi ya isekai lah ya, zaman abad pertengahan gitu. Tapi nggak tahu kenapa, ini mungkin apa karena world buildingnya yang bagus. Jadi meski dunianya tuh nggak unik kalau dibandingin isekai lain, masih sama gitu, abad-abad pertengahan juga. Tapi pas nonton Mushoku Tensei ini, gue berasa tertarik aja gitu ke dunianya. Sekarang gue ngerti gitu, kenapa Mushoku Tensei ini dijulukin sebagai kakek dari anime isekai. Ya kelihatan banget kalau ini tuh isekai generasi pertama. Ya dia ini kan gak nyekip pengenalan karakter, gak nyekip world building. Pokoknya semuanya tuh bener-bener dibangun dari nol lah. Karena ya zaman Mushoku Tensei pertama ditulis, itu tuh belum ada isekai lain. Jadi wajar aja semuanya tuh harus dibangun dari awal lagi. Ada sebuah pengalaman gue nonton isekai. Ada yang apa ya? Aduh, awalnya tuh menjanjikan banget, tapi ke ujungnya malah mengecewakan. Gue dulu ngebuat video muji-muji anime Prisai, yang emang awalnya bagus banget. Gue suka parah lah intinya sama anime itu. Tapi seiring gue nonton, makin ujung makin ya udahlah ya, biasa aja gitu. Jadi untuk Mushoku Tensei ini, gue lanjut baca manganya sampai yang terbaru untuk memastikan apakah ini anime ceritanya tetap bagus atau bakal jadi kesananya. Dan gue seneng buat ngasih tahu kalau Mushoku Tensei ini ceritanya masih tetap seru sampai chapter yang terbaru pun. Jadi inti dari video ini, udahlah nonton Mushoku Tensei. Udah nih, anime itu parah sih. Animasi dan soundtrack bagus, pembangunan karakter yang oke banget. Pokoknya paket lengkap lah. Jarang banget gue lihat orang ngebuat anime isekai itu seniat inilah istilahnya. Kalau gue mau ngebandingin Mushoku Tensei sama isekai lain, gue bakal naruh nih anime setingkat sama Re:Zero lah. Ya, emang sebagus itu. Nanti bakal banyak plot twist yang gak terduga. Jadi kita tunggu aja semua itu di animenya nanti. Makasih banyak sudah menonton video ini. Maaf gue ngilang 2 bulan terakhir. Tapi tenang, gue akan usahakan ngupload lagi kok. Jadi subscribe lah biar nanti dapat notifikasi pas gue upload lagi. Sekian dari gue dan sampai ketemu di video selanjutnya.